Saudara sekalian yang terkasih, belajar itu ternyata bukan hanya di sekolah. Belajar itu juga berkaitan dengan hidup rohani, hidup iman. Tidak cukup kita percaya seolah-olah iman kita sudah mendalam, sudah mengerti. Ternyata kita juga perlu belajar memahami isi iman kita. Dan itulah yang kita dengarkan dalam bacaan hari ini, supaya pengetahuan kita tentang Tuhan yang kita imani sungguh-sungguh bisa menjadi hidup di dalam setiap orang, setiap murid Tuhan. Bacaan hari ini indah semua, bagus. Bacaan pertama mengenalkan bagaimana orang baik, orang yang berkenan di hadapan Tuhan, ya, ternyata banyak yang menghadang, banyak orang yang tidak suka orang yang baik yang percaya kepada Tuhan. Mari kita cobai, mari kita hadang orang yang baik karena ia mengganggu kita. Maka hal seperti ini merupakan sebuah pengalaman hidup yang kadang sampai saat ini bisa terjadi karena kita menjadi orang yang beriman, kita menjadi orang yang baik, kita menjadi orang yang jujur. Akhirnya banyak teman kita malah tidak suka, nggak bisa diajak untuk bersekongkol, nggak biasa diajak untuk korupsi, nggak biasa diajak untuk ngakali dan seterusnya, untuk berkhianat. Itu tandanya bahwa kita perlu beriman tapi terus belajar. Ternyata iman kita itu tidak cukup kalau kita tidak memperdalam isinya. Lalu di dalam bacaan kedua juga demikian, bahwa keutamaan yang datang bagi orang beriman yang datang dari atas itu sungguh-sungguh lawannya orang yang mudah iri hati. Orang yang iri hati, yang suka mementingkan diri sendiri, lalu lahirlah perbuatan-perbuatan jahat dan seterusnya, tidak senang kalau orang lain itu lebih dari dirinya, ya, lalu dia iri hati, membuat cara-cara yang tidak baik untuk membenci orang lain karena iri hati. Itu semua, ya, kebiasaan manusiawi kita, kebiasaan dunia yang seringkali nafsu lebih kuat daripada rahmat Tuhan dari atas, keutamaan-keutamaan hidup yang harusnya mereka yakini, hikmat Allah yang harus mereka hidupi. Ternyata iri hati juga mengancam kehidupan orang beriman. Maka kita perlu belajar, dan terlebih kita perlu belajar dari Tuhan Yesus. Dan orang yang belajar yang tidak mau bertanya, bingung dengan keinginannya sendiri, tentu tidak akan berkembang. Yesus mengajar para muridnya bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan dibunuh, tetapi 3 hari setelah dibunuh ia akan bangkit. Tetapi mereka tidak mau tanya, apa toh yang dimaksudkan guru, apa yang dimaksudkan Yesus sang guru kita ini, ya? Kenapa anak manusia harus diserahkan ke tangan manusia? Kenapa mereka membunuh dia? Lalu setelah dibunuh ia akan bangkit pada hari ketiga. Mereka tidak paham, tapi tidak mau tanya, diam. Di dalam diam itu mereka ngobrol sendiri antar mereka, antar murid-murid, ya. Tentang apa? Tentang siapa yang paling besar di antara mereka. Karena mereka tahu Yesus ini calon pemimpin yang mereka harapkan nanti orang seperti Yesus inilah, ya, cocok jadi pemimpin, jadi raja yang bisa memimpin dengan bijaksana. Mereka ingin punya pemimpin seperti Yesus yang sangat bijaksana, yang sangat baik itu. Namun mereka tidak mau mendengarkan ajarannya. Mereka malah, siapa nanti kira-kira yang duduk sebelah kanan dan kirinya, siapa di antara kita nanti yang jadi yang terbesar. Bingung. Nah, pada saat itu ternyata Yesus itu mendengar
apa yang mereka perbincangkan. Yesus tahu apa isi hati murid-muridnya, bahwa mereka adalah orang-orang yang ambisi, orang yang mudah bersaing, orang yang iri hati, orang yang haus akan status paling besar di antara mereka. Mereka ternyata orang-orang yang manusiawi, sungguh-sungguh punya ambisi duniawi supaya dia sukses dan mereka rebutan di antara teman-temannya. Saudara sekalian, maka Yesus mengajar supaya mereka itu mengerti ajaran Yesus gurunya ini, bahwa ajaran Tuhan itu ternyata berbeda dengan ajaran yang diinginkan oleh manusia, yang diinginkan oleh dunia. Dan Yesus mengambil siapa? Anak kecil. Kok ya kebetulan hari ini itu yang kur anak-anak biak ya, anak-anak. Lalu Yesus mengambil salah satu, memangku salah satu dari anak itu, lalu memberkati. Setelah itu Yesus berkata, jika engkau ingin menjadi yang terbesar atau ingin terdahulu, hendaklah engkau menjadi yang terakhir dan menjadi pelayan dari semuanya. Lalu dengan anak yang dipangku, yang diberkati itu, Yesus berkata kepada para murid, barang siapa menerima anak seperti ini demi namaku, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, sebenarnya bukan aku yang mereka terima, melainkan Dia yang mengutus aku. Saudara sekalian yang terkasih, pengalaman berjumpa dengan anak, pengalaman untuk belajar dari anak sebagai simbol dari kehadiran Allah sendiri, bahkan ketika kita masih disegarkan oleh pimpinan gereja kita, Paus ketika datang ke Indonesia, dia memberkati anak-anak, anak yang masih dalam rahim diberkati. Coba seandainya kita waktu itu ikut dan kita dalam keadaan mengandung berbaris di depan, pasti Paus akan memberkati semua anak yang dalam rahim itu ya. Itu seperti itu. Lalu juga anak-anak yang kecil mempersembahkan bunga, mempersembahkan mungkin cenderamata, lalu selalu diberkati, dipeluk. Demikian juga anak-anak yang berkebutuhan khusus atau difabel, buah hati keluarga yang istimewa itu juga diberkati. Malah Paus ini tidur di Timor Leste itu di rumah panti asuhan bakti luhur miliknya suster-suster Alma itu tidurnya di situ beliaunya itu, dengan anak-anak yang difabel itu bermain. Dan setelah sampai pulang lagi ke Vatikan, dia mengatakan bahwa gereja di Indonesia itu hidup. Walaupun hanya 3% umat Katolik di antara 97% yang non Katolik, itu ternyata gereja itu hidup. Dan yang membuat Paus itu kagum karena ia melihat kehidupan anak-anak. Anak-anak yang memuji Tuhan, anak-anak yang dicintai, anak-anak yang gembira, anak-anak yang sungguh-sungguh memberi warna keceriaan di dalam perjumpaan dengan Paus. Itu merupakan perwujudan dari iman kita yang diteladankan oleh Yesus, yang dihayati oleh murid-murid Tuhan, yang kita ingin juga melanjutkan bagaimana supaya kita itu bisa belajar sederhana seperti anak kecil, bergembira seperti anak kecil, memuliakan Tuhan seperti anak kecil. Di hadapan Tuhan kita ini tetap anak-anak, harus apa adanya, harus jujur, bukan dikuasai oleh kedengkian, iri hati, lalu mudah putus asa jika menghadapi tantangan, halangan, karena kita anak Tuhan, lalu kita bersaing sendiri, sikut-sikutan ingin menjadi paling besar di antara kita. Itu bukan dunia anak. Dunia anak itu melambangkan dunia yang tulus, dunia yang apa adanya, dunia di mana ia bersandar pada Tuhan, pada orang tuanya. Dan orang tua yang ingin menghadirkan semangat iman ini
pertama-tama mendampingi anak harus dekat dengan Yesus. Itulah mengapa orang tua perlu mengajak orang tua ke gereja, karena di dalam gereja kita selalu mendengarkan siapa Yesus itu, mengenal Yesus, belajar tentang Yesus. Mengapa pendidikan iman untuk anak-anak itu penting? Karena itu menjadi dasar pondasi hidup berikutnya. Sehingga tantangan ini menjadi tantangan keluarga-keluarga Katolik, karena sekarang ini banyak orang tua kadang-kadang enggan berdoa, tidak bangga dengan imannya, tidak merawat hidup rohaninya, tidak pernah berdoa bersama anak-anaknya. Bagaimana anak bisa mengenal Tuhan ketika orang tuanya tidak bisa menjadi teladan, menghayati hidup imannya, tidak belajar lebih dalam? Kalau anak mengenal Tuhan melalui orang tuanya, pasti keluarga kita itu akan hidup selamanya. Gereja itu akan hidup selamanya, karena pada anak-anak ada masa depan. Maka saudara sekalian yang terkasih, marilah sabda Tuhan hari ini membuat kita semua semakin mau belajar, terbuka untuk dididik oleh Tuhan Yesus, menghayati iman kita, tidak mandek ketika kita dibaptis, tetapi menghayati iman kita, terus merenungkan sabda Tuhan dan berusaha untuk memperdalam dan menghidupi seperti seorang anak yang terus belajar. Tuhan memberkati.